Di Indonesia, kita sering mendengar gelar Habib. Banyak orang menghormati mereka karena dianggap keturunan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, apakah semua Habib benar-benar memiliki garis keturunan tersebut atau ada juga yang hanya mengaku-ngaku? Jadi, apakah semua Habib di Indonesia benar keturunan Nabi? Jawabannya tidak bisa digeneralisasi. Ada yang memang memiliki nasab yang tercatat, tapi masyarakat juga perlu kritis dan tidak hanya melihat gelarnya saja. Pernahkah kamu bertanya apakah gelar Habib di Indonesia banyak muncul begitu saja? Kenapa di Indonesia ada begitu banyak orang dengan gelar Habib? Sebagian orang sangat menghormati mereka karena dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Namun di sisi lain muncul pertanyaan yang cukup sensitif. Apakah semua Habib di Indonesia benar-benar memiliki garis keturunan dari Nabi Muhammad? Atau ada juga yang hanya mengaku-ngaku? Di video ini kita akan membahas arti sebenarnya gelar Habib, sejarah kedatangan mereka ke Indonesia, dan bagaimana cara mengetahui keaslian nasab seseorang. Apa arti gelar Habib? Kata Habib berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dicintai. Dalam tradisi masyarakat Arab, terutama dari wilayah Hadramaut di Yaman, gelar Habib memiliki makna khusus. Gelar ini biasanya diberikan kepada seseorang yang dipercaya sebagai keturunan Nabi Muhammad. Keturunan Nabi ini dikenal dengan istilah Sayyid atau Syarif. Sebagian besar dari mereka menelusuri garis keturunan melalui Sayyidina Husain, cucu Nabi Muhammad. Garis keturunan ini dianggap sangat mulia dalam tradisi Islam. Di banyak negara, termasuk Indonesia, masyarakat memberikan penghormatan khusus kepada mereka. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua orang Arab otomatis disebut Habib. Gelar ini biasanya berkaitan dengan nasab atau silsilah keluarga tertentu. Sejarah kedatangan Habib ke Indonesia. Menurut banyak catatan sejarah, keturunan Arab dari Hadramaut mulai datang ke Nusantara sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Mereka datang bukan sebagai penakluk tetapi sebagai pedagang. Mereka juga datang sebagai ulama, mereka juga datang sebagai penyebar agama Islam. Banyak dari mereka menetap di berbagai wilayah seperti Jawa. Mereka juga menetap di Sumatera, beberapa menetap di Kalimantan, ada pula yang menetap di Sulawesi. Seiring waktu mereka menikah dengan masyarakat lokal. Dari pernikahan itu terbentuk komunitas keturunan Arab di Indonesia. Beberapa keluarga yang sering dikenal memiliki garis keturunan Hadramaut antara lain Alatas. Selain Alatas ada Al-Habsi, ada juga Asgaf dan Marga Alaidrus. Namun tidak semua keturunan Arab otomatis memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad. Disinilah mulai muncul pertanyaan yang sering diperdebatkan. Bagaimana cara mengetahui nasab seorang Habib? Dalam tradisi keluarga keturunan Nabi, nasab biasanya dicatat dengan sangat rapi. Silsilah keluarga ini bisa ditelusuri dari generasi ke generasi hingga ratusan tahun ke belakang. Di beberapa komunitas bahkan ada organisasi khusus yang bertugas mencatat dan memverifikasi garis keturunan tersebut. Biasanya nasab ini berbentuk pohon keluarga yang panjang yang menghubungkan seseorang dengan leluhurnya hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Namun proses ini tentu tidak selalu mudah karena dokumen bisa hilang, catatan bisa berbeda, dan sejarah kadang tidak selalu lengkap. Itulah sebabnya dalam beberapa kasus, keaslian nasab seseorang bisa menjadi perdebatan di masyarakat. Apakah bisa ada Habib palsu? Pertanyaan ini sering muncul di berbagai diskusi publik. Secara teori, selalu ada kemungkinan seseorang mengaku memiliki nasab tertentu tanpa bukti yang jelas. Apalagi, gelar Habib di Indonesia sering dikaitkan dengan kehormatan sosial dan kepercayaan masyarakat. Namun penting untuk diingat, tidak bijak jika kita langsung menuduh seseorang tanpa bukti. Karena dalam banyak kasus, banyak juga keluarga yang memang memiliki silsilah yang jelas dan diakui oleh komunitas mereka. Jadi sebenarnya, masalah ini bukan soal menyerang siapapun, tetapi lebih kepada pentingnya transparansi dan kejelasan sejarah keluarga. Fakta menarik yang jarang diketahui. Ada satu fakta menarik yang jarang dibahas. Di dunia Islam, keturunan Nabi tidak hanya ada di Indonesia. Mereka juga tersebar di berbagai negara seperti Yaman,
Arab Saudi, India, Pakistan, hingga Afrika Utara. Bahkan di beberapa negara, gelar yang digunakan bukan Habib, melainkan Sayyid atau Syarif. Ini menunjukkan bahwa sejarah keturunan Nabi memang sangat luas dan tersebar ke berbagai wilayah. Jadi apakah semua Habib di Indonesia benar-benar keturunan Nabi Muhammad? Jawabannya tidak bisa digeneralisasi. Ada yang memang memiliki nasab yang jelas dan tercatat, tetapi ada juga kemungkinan perdebatan mengenai beberapa klaim keturunan. Yang terpenting adalah kita sebagai masyarakat tetap bersikap kritis, menghormati sejarah, dan tidak mudah percaya tanpa memahami fakta. Karena pada akhirnya, kehormatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh gelar atau garis keturunan, tetapi juga oleh perilaku dan kontribusinya kepada masyarakat. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah gelar Habib masih penting di zaman sekarang? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk video investigasi menarik lainnya.